Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk mempelajari agama Islam, di mana hal tersebut merupakan salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Untuk di pertemuan ini, Hana minta ikhwan semua agak lebih berkonsentrasi karena memang pembahasannya agak lumayan, dalam artian lumayan butuh perhatian. Kalau sulit sih enggak, tapi butuh perhatian khusus di sini. Dan Ana insya Allah akan berusaha menerangkan pelan-pelan. Nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Coba diulangi yang tadi terlalu cepat gitu. Tapi kita sampai paragraf qauluhu alam taro ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Apakah tidak kalian lihat, yakni orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka sendiri. Maksudnya adalah ya'taqiduna zakaaha wa yukhbiruna bihi, yakni mereka meyakini bahwasanya diri-diri mereka itu suci dan mengkhobarkannya kepada orang yang lainnya. Ya. Kama yuzkil muzakki syahid, sebagaimana seorang yang mentazkiyah dirinya atau orang lain sebagai seorang yang syahid. Si fulan syahid, ya, asyahid fulan bin fulan gitu. Itu tidak diperbolehkan kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhobarkan, karena ini perkara gaib. Fayaqul an nafsihi ma yaqulul muzakki fihi, maka dia berkata kepada dirinya sendiri sebagai orang yang mentazkiyah dirinya sendiri. Tsumma qala Allah Ta'ala balillahu yuzakki may yasha. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bahkan Allah lah yang dia mensucikan siapa saja yang dia kehendaki. Maksudnya huwaladzi yaj'alahu zakiyan. Dialah Allah sajalah yang menjadikan sesuatu itu suci, nggak bisa yang lainnya. Wa yukhbiru bizakatihi, kemudian mengkhabarkan kesuciannya. Wa hadza bi ikhtilafi qawlihi qad aflaha man zakkaha. Konteks yang kita sebutkan tadi itu tidak sama konteksnya dengan firman Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung ya orang yang mensucikan dirinya. Ini enggak sama. Fa innahu min babi qaulihi halaka ila antazakka. Karena sesungguhnya konteks kalimat ini sama dengan konteks firman Allah Ta'ala yang lain, mengkisahkan tentang Musa ketika bertemu dengan Fir'aun, mengatakan halaka ila antazakka, apakah engkau mau mensucikan dirimu? Ya, maksudnya adalah mensucikan dirimu dengan beramal. Gitu, ya, bukan mengaku-ngaku suci, bukan nahnu zakun, nahnu salihun, enggak, tapi dengan beramal, dengan mendekat kepada Allah, dengan bersyahadat la ilaha illallah. Wa qad ikhtilafu fi dhamiril marfu' fi qawlihi zakkaha. Di sini para ulama berselisih tentang dhamir marfu' pada ucapan zakkaha. Dhamir marfu' yakni di sini adalah kalau bahasa Indonesianya apa? Apanya? Subjeknya. Ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah subjeknya. Pendekatannya ya. Di sini yang disebutkan adalah fa'ilnya.
Ya. Para ulama berselisih tentang firman Allah Ta'ala, zakkaha. Zakka itu mensucikan. Siapa yang mensucikan? Huwa, dia laki-laki. Ya kan? Zakkaha, hanya kembali kepada siapa? Ya. Ini para ulama berselisih pendapat di sini. Dhamir marfu'nya di sini, huwanya dari kalimat zakka, ini kembalinya kepada siapa? Faqila huwa lillah. Ya, sebagian berpendapat yang dimaksud huwa di sini yang melakukan pekerjaan zakka, mensucikan, dia adalah Allah. Ya, jadi kalimatnya qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung siapa saja yang Allah sucikan dirinya. Ya. Aflahat nafsun zakkahallahu azza wa jalla. Ya, sungguh telah beruntung jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dirinya. Ya. Wa khabat nafsun dassaha, dan sungguh celaka orang yang Allah itu burukkan dirinya. Waqila, dan dikatakan di sini, inna dhamira ya'udu alal fa'il aflah. Sesungguhnya perbuatan dhamir di sini itu kembalinya kepada fa'il aflah. Qad aflaha man zakkaha. Kalau bisa ditulis tuh. Ya. Bisa nulisnya nggak? Qad aflaha man zakkaha. Ya, itu siapa yang mensucikan gitu di situ. Siapa yang mensucikan dan apa yang disucikan di sini. Itu para ulama berbeda pendapat di sini. Ya, dan agak panjang perdebatannya di sini. Ya. Maka di sini dhamir marfu'nya kembalinya kepada aflah. Qad, sungguh, aflah, telah beruntung. Ya. Man, siapa saja, zakkaha, yang mensucikan, hiya, dirinya. Zakanya ini kembalinya kepada siapa? Ya. Apakah kembalinya kepada Allah atau kepada siapa? Ya. Kalau kembalinya kepada Allah, maka dia huwa di situ. Tetapi di sini disebutkan qad aflaha man zakkaha, dhamir huwa pada kalimat zakka di sini kembalinya kepada aflah, yang telah beruntung. Wa huwa man sawa'an kana mausulatun au mausufatun. Sama aja kembalinya kepada man, ya, apakah dia itu kata sambung atau kata sifat. Kalau kata sambung berarti qad aflahalladzi. Ya. Alladzi, man di sini bimakna alladzi. Ya. Tapi kalau kata sifat berarti ya man gitu. Yakni siapa saja. Berarti itu sifat. Gitu. Ya. Makanya butuh konsentrasi di sini gitu. Ya. Fa inna dhamira law 'ada 'ala Allah subhanahu wa ta'ala laqala qad aflaha man zakkahu. Kalau memang kamu tadi mengatakan kembalinya kepada Allah, zakka, kembalinya kepada Allah, harusnya kalimatnya bukan qad aflaha man zakkaha. Tapi kalimatnya apa? Qad aflaha man zakkahu. Kenapa hu? Karena yang aflah tadi siapa? Yang disucikan kan? Aflah mu'anats apa mudzakkar? Ya, mudzakkar, kata sifat laki-laki. Ya. Maka di sini kalau misalnya dhamirnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya adalah qad aflaha man zakkahu wa qad khaba man dassahu. Yang merugi siapa? Yang diburukkan sama Allah. Yang beruntung siapa? Yang disucikan oleh Allah. Makanya huwanya kembali kepada aflah. Di situ ya. Wal awwaluna yaqulun, adapun orang yang pertama tadi, pendapat yang pertama yang mengatakan maksudnya zakah kembalinya kepada Allah, bantahannya adalah man wa in kana lafdhuha mudzakkaran fa inna waqat ala muannats jaza i'adatu dhamir 'alaiha bil lafdzil muannats mura'atan lil ma'na wa bil lafdzi mudzakkaran mura'atan lil lafdzi. Ya. Orang yang berpendapat pertama tadi ya mengatakan ya, man di sini walaupun lafadznya adalah mudzakkar ya,
tetapi bisa juga mu'annats di sini. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Karena di sini bisa, kalau dilihatnya secara lafadznya maka dia mudzakkar. Tetapi ketika dilihat secara maknanya, ya, itu dia bisa jadi mu'annats. Ya. Wa bilafzi mudzakkar mura'atan li lafzi. Kalau dilihat lafadznya dia mudzakkar, tapi kalau maknanya bisa jadi muannats. Ya, man siapa saja bisa jadi muannats di sini. Ya. Wa kilahuma min kalamil fasih, dan keduanya ini orang Arab mengenal yang seperti itu. Ya, bisa mudzakkar, bisa muannats. Ya. Karena di sini berdalil waqad waqa'a fil Qur'an i'tibaru lafdhiha wa ma'naha fil awal ka qaulihi wa minhum mayastami'u ilaik. Ya, wa minhum, ya, dan terjadi dalam Al-Qur'an dua lafaz seperti itu, terkadang disebutkan secara mudzakkar, terkadang disebutkan secara muannats. Di mana di sini disebutkan wa minhum mayastami'u ilaik. Ya, dan di antara mereka, ya, ada yang mendengar-dengar, mencuri dengar tentang beritamu, pengen dengar beritamu kayak apa. Di sini disebutkan man yastami'u. Ya, siapa yang yastami'u, mencari dengar. Berarti apa? Mudzakkar, ya. Dia tunggal. Fa afradha dhamir, dhamirnya mufrad cuma satu. Wa tsani ka qaulihi wa minhum mayastami'una ilaik. Tetapi di kalimat yang lain nih, di surat yang lain disebut dan di antara mereka hum, ya, man yastami'un. Berarti tunggal apa jamak? Jamak. Terkadang tunggal, terkadang jamak. Ya. Sehingga di sini man, ya, bisa mu'annats, bisa mudzakkar, kata pendapat yang pertama tadi. Sehingga sah-sah saja ketika Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Ya, agak konsentrasi nih Pak Ton. Ya. Soalnya butuh detail di sini. Taib. Nangkap sampai sini? Apa perlu diulangi? Nangkap? Dulangi. Oke, gitu kan. Zakah hanya kembali kepada jiwa. Nafs, ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berarti apa? Mu'annats. Ya. Cuma di sini masalahnya bukan di situ, gitu. Kita ulangi ya di sini. Para ulama berbeda pendapat tentang dhamir marfu' pada kalimat qad aflaha man zakkaha. Yang khilaf di sini adalah zakkahanya. Zakkaha. Zakkah berarti apa dhamirnya? Huwa, dhamir marfu'nya. Benar enggak? Ya kan? Kalau hanya apa? Maf'ulun bih dia. Ya. Berarti apa? Marfu', mansub, majrur. Nah, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang zakah di sini. Huanya itu kembali kemana? Maka pendapat yang pertama disebutkan huanya itu kembalinya kepada Allah. Jadi qad aflaha, sungguh telah beruntung, man siapa saja ya zakah yang Allah sucikan jiwanya. Ya, berarti pendapat pertama kembalinya kepada Allah huanya. Ya. Fa'aflahat nafsun zakahallahu azza wa jal. Maka sungguh telah beruntung jiwa yang Allah sucikan dirinya. Wa khabat nafsun dasaha, dan telah merugi jiwa yang Allah itu rendahkan dirinya, membuatnya buruk. Dan dikatakan di sini, inna dhamira ya'udu 'alal fa'il. Ya. Tetapi di sini dhamirnya kembalinya kepada fa'il. Aflah fa'ilnya, ya. Fa'il apa? Aflah. Qad aflaha. Fa'il kan? Fa'ilnya apa di situ? Pelaku. Yang bahagia siapa? Yang bahagia Allah apa yang disucikan jiwanya? Yang disucikan jiwanya, bukan Allah. Allah yang mensucikan. Ya kan? Qad aflah. Wa huwa man sawa'an kana mausulatun au mausufatun. Ya, sama aja. Dan aflah kembalinya kepada man.
qad aflaha man, sungguh telah beruntung siapa saja, ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan jiwanya, gitu. Kembalinya kepada man, baik itu mausulah ataupun mausufah. Kalau mausulah qad aflahalladzi zakkaha, kan gitu. Sungguh telah beruntung yang disucikan jiwanya, kan gitu. Ya. Jadi ini perbedaan pendapatnya di sini adalah kaitannya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang mensucikan jiwanya itu Allah. Pendapat yang kedua mengatakan bukan, tapi kita yang berusaha yang mensucikan jiwanya. Enggak serta-merta Allah mensucikan, gitu. Ya. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi, qad aflaha man zakkaha, adalah sungguh telah beruntung orang yang Allah sucikan jiwanya. Kalau yang pendapat kedua tadi, dia mengatakan, oh enggak bisa kalimat itu. Qad aflaha man zakkaha, kembalinya kepada fa'il. Fa'ilnya siapa? Aflah. Kan benar? Sungguh telah beruntung. Ya, orang yang mensucikan jiwanya, bukan Allah yang mensucikan, tapi orang yang mensucikan jiwanya. Gitu, ya. Karena aflah di sini kembalinya kepada man. Baik itu man itu mausulah atau mausufah. Ya, baik itu man kata sambung atau sifat. Karena sesungguhnya dhamir, ya, kalau seandainya kembalinya kepada Allah, kalimatnya itu bukan qad aflaha man zakkaha, tapi kalimatnya qad aflaha man zakkahu. Ya. Huanya kembali kepada aflah. Ya. Tapi nyatanya nggak gitu. Ya. Kalimatnya qad aflaha man zakkaha, artinya bukan Allah yang mensucikan, kita yang berusaha. Itu. Ini pendapat yang kedua. Ya. Qad aflaha man zakkahu wa qad khaba man dasahu wal awwal yaqulun. Adapun pendapat yang pertama tadi membantah lagi nih. Gitu. Ini pendapat pertama tadi, oh yang mensucikan Allah. Gitu. Yang mensucikan Allah. Gitu. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang Allah sucikan jiwanya. Pendapat kedua, enggak, bukan gitu artinya. Gitu. Kalau kalimatnya kayak gitu, harusnya qad aflaha man zakkahu, gitu. Tapi nyatanya qad aflaha man zakkaha, artinya bukan Allah yang mensucikan, tapi kita yang berusaha mensucikan dirinya, gitu. Kenapa alasannya? Alasannya adalah kembalinya kepada fa'il aflah, yang bahagia di situ. Ya. Tetapi pendapat pertama membantah. Pendapat pertama membantah, mereka mengatakan man di sini wa in kana lafdhuha mudzakkaran, ya, walaupun lafadznya itu mudzakkar, ya, wa idza waqa'at 'alal muannats jaza i'adatu dhamir 'alaiha bil lafdzil muannats. Walaupun man itu lafadznya mudzakkar, kalau yang dimaksud muannats boleh-boleh aja. Zakkaha kembali kepada mudzakkar hanya bisa enggak? Bisa, boleh. Gitu. Orang Arab mengenal itu. Buktinya mana? Buktinya firman Allah Ta'ala di sini. Wa minhum mayastami'u ilaik. Dan di antara mereka ada yang mendengar, mencari-cari dengar tentang beritamu. Yastami'u mufrad. Man. Ya, man itu bebas. Bisa laki, bisa perempuan, bisa mufrad, bisa jamak. Gitu. Di ayat yang lain, wa minhum mayastami'una ilaik. Ya, dan di antara mereka ada yang mencari-cari dengar beritamu, disebutkan dengan kalimat yastami'un. Yastami'un berarti apa? Jamak, kembalinya kepada man. Jadi man itu bebas. Boleh mudzakkar, boleh muannats. Boleh jamak, boleh tunggal. Ya, dan orang Arab kenal yang demikian. Nangkap ya ini ya? Belum selesai. Ini 2 lembar Pak Dani, makanya butuh konsentrasi gitu. Ini 2 lembar bolak-balik gitu. Masih diskusi. Ya. Ya, hum. Tapi dianggap hum itu di dalamnya ada perempuan. Hum kan jelas muannats kan? Kalau perempuan kan keroyokan. Kalau jamak dianggap muannats atau mudzakkar? Kalau jamak mudzakkar. Jamak muannats dong. Sesuatu yang dia itu apa? Kumpulan. Ya. Kalau sesuatu yang kumpulan yang banyak itu dia bisa dianggap sebagai muannats, dibendakan. Gitu. Soalnya perempuan sukanya keroyokan gitu. Bisa dibikin hum, bisa dibikin huwa juga bisa tadi. Tep.
Qala marjuhun liqaulil awal yadullu ala sahhati qaulina ma rawahu ahlu sunan min hadithi Ibn Abi Mulikah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ataitu lailatan fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Yang pertama yang merojehkan ucapan yang pertama, ya. Yang beranggapan bahwasanya ini benar, ini kalimatnya sudah benar, artinya yang mensucikan itu Allah. Hadis ini kembalinya kepada jiwa, kepada aflah nggak masalah, gitu. Kepada man di sini, ya nggak masalah. Ya. Karena man bisa mudzakkar, bisa muannats, walaupun di depannya itu aflah, gitu kan. Ya. Dalilnya adalah hadis dari Abi Mulikah dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anha beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, pada malam hari. Aku mendapati pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Ya Allah, ya, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Taqwaha, ya, pakai domir hiya. Wa zakkiha, dan sucikan dia. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mengembangkannya, yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya dan maulanya. Pakainya kata-kata hiya. Tab wa hada du'a'u kat tafsiri li hadhil ayat. Wa anna Allah Ta'ala huwallazi yusqi nufus fatasiru zakiyan. Ya, ini adalah doa, ya, penafsirannya pada ayat ini, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang mensucikan jiwa, ya, dan mengembangkannya. Falillahi huwal muzakki, maka Allah lah yang dia itu yang menyucikan. Wal abdu huwal mutazakki, dan seorang hamba dialah yang disucikan. Wal farqu bainahuma farqu ma bainal fa'il wal mutawwi'. Perbedaannya yang di antara keduanya adalah yang satunya yang membuat, yang satunya ngikut aja. Allah yang mensucikan, hamba itu cuma ngikut aja. Ya. Qalu walladzi jaa fil Qur'an min idhafati zakah ilal abdi innama huwa bima'na tsani dunal awal ka qaulihi qad aflaha man tazakka. Ya. Dan mereka berkata di sini, dan hal ini pula lah yang datang di dalam Al-Qur'an, penisbatan zakah di sini kepada hamba, ya, dengan makna yang kedua, bukan makna yang pertama. Seperti ucapan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung siapa saja yang mensucikan dirinya. Wa qauluhu halaka ila antazakka, ya, dan firman-Nya tentang Nabi Musa mengajak Firaun, maukah engkau untuk mensucikan dirimu? Tuqbal tazkiyatullahi ta'ala lak wa tuzakki, maksudnya menerima tazkiyah Allah dan engkau mensucikan dirimu. Allah yang mensucikan di sini, ya. Qalu hadza huwal haqq fa innahu la yuflihu illa man zakkahu Allah taala, dan inilah kalimat yang hak, karena tidak ada yang beruntung kecuali mereka yang Allah sucikan, ya. Qalu wa hadza ikhtiyaru turjamanil Quran Ibnu Abbas, dan dikatakan di sini adalah inilah yang dikatakan, yang pendapat yang dipilih oleh penterjemah Al-Qur'an, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Abbas memilih penafsiran yang ini, yakni yang mensucikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat nanti pendapat yang kedua. Gitu, ya. Bingung? Ya. Jadi kalau kita belajar agama secara rinci, secara detail gitu, itu kadang bisa lupa gitu. Ya, sebagian ulama itu selesai sholat isya ngobrol di depan masjid tentang hadis dari fulan bin fulan, terus gitu sampai terdengar adzan subuh dalam kondisi berdiri itu, ya, seperti itu, seperti nyusun puzzle, ya. Di sini disebutkan inilah pendapat yang dipilih penerjemah Al-Qur'an Ibnu Abbas. Fa innahu qala fi riwayatil Ali ibnu Abi Talhah wal Ata' wal Kalbi
Qad aflaha man zakkallahu ta'ala nafsahu. Ya, diriwayatkan dari sahabat yang lain gitu, di mana Ibnu Abbas mengatakan qad aflaha man zakkallahu ta'ala nafsahu. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, sungguh telah beruntung siapa saja yang Allah sucikan jiwanya. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Sungguh telah beruntung siapa saja yang Allah sucikan jiwanya. Waqtarahu Ibnu Jarir. Demikian pula ini yang dipilih pendapat oleh Ibnu Jarir. Qalu wa yashhadu li hadzal qaul aidan qauluhu fi awwali surah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibnu Jarir juga mengatakan ini pendapat yang benar menurut Ibnu Jarir. Karena di awal surat disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan ya fujurnya dan takwanya. Entah dia itu berbuat baik atau berbuat buruk. Artinya Allah itu kehendak Allah semua. Ya. Qalu wa aidan fa innahu subhanahu wa ta'ala akhbara annahu khaliqu nafsah wa sifataha. Dan disebutkan pula ya dalam hadis yang lain dan riwayat yang lain bahwasanya Allah lah yang menciptakan jiwa dan menciptakan pula sifat-sifatnya. Ya. Wa dzalika huwa makna taswiyah. Inilah makna penyempurnaan. Qala ashabul qaulil akhar. Berkata pendapat yang lain. Nah, ini lihat nih. Tadi bilang benar ya? Iya gitu. Nanti ini benar juga gitu. Ya. Zahirul kalam wa nizamuhu sahih. Yaqtadi ay ya'udha dhamiru ala man ay aflaha man zakka nafsahu. Disebutkan di sini zahir ucapannya dan susunan kalimatnya itu sudah benar. Ya, kembali kepada dhamir man. Ngapain cari-cari yang lain? Aflaha man zakka nafsahu. Telah beruntung orang yang mensucikan dirinya sendiri. Hadza huwal mafhumul mutabadir ilal fahmi bala yakadu yafham ghairahu. Ini yang langsung masuk ke pemahaman kita. Bahkan tidak bisa dipahami yang selainnya. Ya, telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kok bisa nyangkut-nyangkut ke Allah gitu. Ini pemahaman yang langsung terpahami ketika seorang membaca ayat itu. Sebagaimana ketika engkau mengatakan kama idza qulta hadhihi jariyatun qad rabiha man istaraha. Ini adalah budak, telah beruntung orang yang membelinya. Siapa yang belinya? Yang beruntung siapa? Yang membelinya. Ngapain cari yang lain lagi? Gitu. Ya. Kalimatnya jelas. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya. Kenapa kok cari-cari lafzul jalalah Allah dimasukkan ke situ? Gitu. Hadhihi jariyatun qad rabiha man ya tadi apa kalimatnya? Sebentar. Hadhihi jariyatun qad rabiha man istaraha. Ini budak, telah beruntung siapa saja yang membelinya. Yang beruntung siapa? Yang membeli. Wa salatun qad sa'ida man shallaha. Dan salat telah beruntung orang yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakannya? Siapa yang beruntung? Orang yang sholat. Gitu. Wadhalat qad khaba man awaha. Ini adalah biji-bijian, telah merugi orang yang menyia-nyiakannya. Kalimatnya sederhana. Gitu. Ngapain cari-cari dari tempat lain katanya. Wa nadhairu dzalik, dan yang semisalnya. Qalu wa nafsu muannatsah. Falau ada dhamiru ala Allah subhanahu wa ta'ala lakana wajhul kalam qad aflahat nafsun zakkaha. Kalau kamu bilang ini lafadznya muannas, ya, harusnya bukan qad aflaha man zakkaha, tapi qad aflahat man zakkaha. Nyatanya kalimatnya qad aflaha. Bagaimana kamu bisa menyebutkan itu muannas kembalinya kepada itu, kepada man? Bisa kembali kepada man, tapi depannya aflaha. Huwa. Bukan hiya, gitu. Ya. Anggap di sini, Pak. Baik. Qad aflaha man zakkaha au aflahat man zakkaha. Ya. Liwuqu'i man ala nafsih. Ya, karena di sini ada man di sini. Masuknya kembali kepada kalimat aflaha tadi. Qalu, dan berkata di sini mereka berkata wa in jaza tafrighul fi'il ya min ta'i li ajli lafz man kama taqul qad aflaha man qamat min kunna fadzaka haitsu la yaqa istibah
wattibas fa idza waqa'a istibah lam yakun buddun min dzikri ma yaziluhu. Gitu. Kalau kamu tadi mengatakan ya boleh-boleh saja ya pakai diganti katanya pakai huwa ya dan dipisahkan antara apa namanya di sini ha di sini dan man di sini artinya huwa, boleh-boleh saja dalam bahasa Arab, tapi ingat ada syaratnya. Syaratnya kalau tidak terjadi kerancuan dalam kalimat itu. Ya. Tetapi kalau ada kerancuan dalam kalimat itu, di sini disebutkan lam yakun buddun min dzikri ma yaziluhu. Ya, lam yakun buddun itu maknanya harus di sini. Yang hilang harus dimunculkan di sini. Tapi Allah nggak muncul di sini lafzul jalalah Allah. Artinya bukan itu maknanya. Ya. Qalu, dan mereka mengatakan waman mausulatun bimakna alladhi walau qila qad aflaha alladhi zakahallah lam yakun jaizan lil audhi dhamir al muannats alal ladzi. Ya, kalau kamu bilangnya alladzi ya yang itu adalah man mausulah itu enggak boleh gitu. Kenapa? Karena di sini kembalinya kepada muannats. Yakni alladzi dhamir muannats alal ladzi wa huwal mudzakkar, padahal itu adalah mudzakkar. Qalu wa huwa subhanahu wa ta'ala qasdu nisbatal falah ila sahibun nafsi idza zakka nafsahu. Maka di sini sesungguhnya Allah itu menisbatkannya kepada orang yang memang ingin mensucikan dirinya. Kalau memang dia itu berusaha ya, maka Allah akan memberikannya gitu. Tapi orang ini harus bersuci ya. Jangan disuruh sholat engko aku ngenteni hidayah. Ya, nek Allah gerak kayak ya dalam hati ini, engko aku lak ning masjid. Tapi gue rasa ngkon aku sholat gitu. Ya, artinya dia tuh harus berusaha. Bukan semata-mata Allah yang mensucikan. Ya. Wa hadzal ladzi alaihi jumhurul mufassirin, dan inilah pendapatnya jumhur mufassirin, pendapatnya sebagian besar para ulama, hatta ashabu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sampai murid-muridnya Ibnu Abbas juga berpendapat dengan pendapat kedua ini. Ya, jadi berbeda pendapat dengan gurunya. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya adalah man amila khairan zakkaha bi taatillahi azza wajal. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan dan taat kepada Allah azza wajal. Artinya dia yang berusaha. Ya, bukan semata-mata Allah yang memberikan. Wa qala aidan, dan dikatakan pula qad aflaha man zakka nafsahu bi amali saleh, dan sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan beramal soleh. Jadi dia yang berbuat, ya, bukan semata-mata dari Allah. Wa qala al-Hasan, ya, dan Hasan berkata, yakni Allah yang mentakdirkan, yang mensucikan, tapi dia yang berusaha. Ya. Qad aflaha man zakka nafsahu fa aslahaha wa hamalaha ala taatillahi ta'ala. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, memperbaikinya, dan membawa dirinya kepada amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah. Wa qad khaba man ahlakaha wa hamalaha ala maksiyatillahi ta'ala. Dan sungguh telah merugi orang yang membinasakan dirinya, membawa dirinya kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Qala Ibnu Qutaibah, yuridu aflah min zaka nafsah, nammaha wa a'laha bita'atin wa birrin wa sadaqah wastina'il ma'ruf. Ya. Diinginkan di sini aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mengembangkan dirinya, meninggikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, berbuat baik, sodakoh, dan mengerjakan yang ma'ruf. Dia akan serta-merta meninggikan dirinya. Waqad khaba man dassaha, dan telah rugi orang yang membinasakan dirinya, naqasaha wa akhfaha bitarkil amalil bir warruku bil ma'asi, yakni membuat dirinya itu kurang beramal dengan amalan maksiat dan yang semisalnya. Dia akan tidak merendah gitu. Dia sendiri merasa rendah, ya. Wal fajir abadan khafiyul makan, dan memang demikian. Orang yang fajir selama-lamanya dia akan bersembunyi. Ya. Dia nggak pede kumpul sama orang-orang yang soleh. Ya. Dia nggak pede dilihat orang banyak. Orang yang berzina nggak mungkin dia terang-terangan. Orang yang mencuri dia nggak pede, ya, dengan perbuatannya.
Demikianlah orang yang fajir selama-lamanya, khafiyul makan, dia akan menyembunyikan keberadaannya, zaminul muru'ah, ya, dia rendah muruahnya, ya, harga dirinya, ghamidu sakhsin, minder, ya, jiwa yang tertekuk, bahasa Indonesianya mungkin minder ya. Di sini kalau tak terjemahan jiwa yang tertekuk nggak pas gitu, ya. Naqisu ra's, kepalanya tertunduk, gitu, ya. Dia nggak pede. Famurtakibul fawahishu qad dassa nafsahu wa qama'aha. Orang-orang yang dia itu melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, dia telah membinasakan dirinya dan merendahkannya. Wa mustana'al ma'rufu qad syuhira nafsahu wa rafa'aha. Adapun orang yang mengerjakan kebaikan, sungguh dia telah membuat dirinya itu terpandang, ya, dilihat oleh orang lain dan tinggi kedudukannya. Wa kanat ajwadul arab tanzilur ruba wa yafa'ul ard. Dan dikenal orang-orang yang ajwad, orang-orang yang tinggi kedudukannya di bangsa Arab, mereka itu pasti memilih tempat-tempat, ya, yang dia itu lapang, tinggi, mudah dilihat oleh orang lain, ya. Rumahnya fulan, kepala suku fulan mana? Di sana, di tempat yang paling lapang, yang paling mudah didapati, ya. Litushira amakinaha, ya, supaya terkenal tempatnya, gampang diketahui oleh orang lain, lil mu'tafin, oleh orang yang meminta-minta, yang membutuhkan, wa tuqidu nirani fil laili littariqin, dan menyalakan api di malam hari untuk para pejalan kaki, ya. Di zaman dulu ketika mau jalan, tenang, di kilometer sekian ada rumahnya fulan bin fulan bin fulan, gitu. Dan si pemimpin-pemimpin bangsa Arab ini ketika lampunya mau mati, jangan matikan, ya. Nanti khawatirnya ada pejalan kaki yang membutuhkan air atau membutuhkan apa, ya. Nanti dia nggak tahu tempat kita di mana, gitu, ya. Ini akhirnya orang ini terkenal, ya, karena memang orang yang mulia seperti ini dia akan meninggikan dirinya sendiri, tempatnya terbuka. Ini komat belum ya? Ana selesaikan di sini ya. Ya. Memang itu kebiasaannya orang-orang yang tinggi posisinya seperti itu, ya, menyalakan api di malam hari untuk para pejalan kaki. Wa kanat li'amu tanzilul aulaj wal atrafi wal ahzam litukhfi amakinuha ala talibin. Di sini sebut. Ya. Adapun orang-orang yang rendah posisinya, mereka sengaja cari tempat itu yang tersembunyi, ya, di celah-celah bukit yang nggak kelihatan sama orang, ya, untuk menyembunyikan dirinya dari orang yang meminta-minta. Ya, pelit dia, ya. Faulaika a'lau anfusahum wa zakkuha wa haula'i akhfau anfusahum wa dassuha. Maka ini memuliakan dirinya sendiri, ya, dengan perbuatannya. Demikian pula sebaliknya, ini merendahkan dirinya sendiri dengan perbuatannya. Sebagaimana syair Arab, wa bawa'u baitika fi ma'lamin rahibin al-maba'ati al-masrahi wal masrahi kafaital ufata talabil qira wa nabhal kilabil mustangbihi, ya. Dan orang-orang yang mulia dia selalu mencari tempat yang lapang, yang tinggi, yang mudah dikenali, seperti mimbar-mimbar, ya. Kafaita ufata talabil qira, ya, di mana dia itu mencukupi orang-orang yang membutuhkan, ya, butuh apa, butuh air, butuh api, butuh apa, butuh tempat beristirahat dan misalnya. Wa nabhal kilabilil mustanbihi, ya, dan cukuplah anjing itu menggonggong untuk mencari perhatian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, belum selesai. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.